Selamat bertemu kembali. Kali ini marilah kita sama-sama mencoba mengulas quote daripada seorang tokoh dunia, mantan Presiden Amerika, yaitu Ronald Reagan. Ronald Reagan pada waktu kecilnya adalah seorang penyiar radio, kemudian aktor, setelah lebih besar lagi menjadi aktor Hollywood yang sangat terkenal. Setelah lebih tua lagi, beliau menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-40. Kelahiran tahun 1911, tercatat meninggalnya tahun 2004. Jadi Presiden tertua 93 tahun, yang nomor 2 setelah Trump. Nah, jadi Presiden tertua nomor 2. Nah, begitu hebatnya Ronald Reagan, dari penyiar radio waktu kecilnya, kemudian menjadi aktor, kemudian setelah sudah tua baru menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-40 dan tertua yang kedua setelah Trump. Cobalah kita sekarang mengulas quote-nya, mengulas falsafah hidupnya, kiat hidupnya, bagaimana sepak terjangnya bisa menjadi presiden adikuasa yang ke-40 itu. Berarti kalau seseorang sudah bisa mendapat jabatan setinggi itu, berarti seseorang yang sangat luar biasa. Nah, cobalah bagaimana quote-nya Ronald Reagan. Salah satunya quote-nya adalah, kedamaian bukan berarti tidak ada konflik, tetapi kedamaian bukan berarti tidak ada konflik, tetapi cara mengatasi kedamaian itulah yang harus dengan damai. Artinya tidak menimbulkan konflik-konflik baru. Nah, itu namanya damai. Damai artinya wilayah itu damai, daerah itu damai, negara itu damai. Nah, coba sekarang kita ulas quote itu, ulas falsafahnya Reagan itu untuk di Indonesia. Apakah berlaku di Indonesia ataukah sudah kita bisa jalankan, atau kalau memang itu baik kita harus jalankan, kita contoh quote-nya itu, falsafah hidupnya itu. Coba kita tinjau dua contoh. Satu contoh negara kita, kedua contoh dari kasus kecil di desa yang paling kecil. Nah, yang pertama kita melihat dari negara kita, Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita ini adanya negara kita ini adalah perjuangan dari berbagai sel-sel bangsa pada waktu itu, baik itu dari suku bangsa lain, yang juga berbahasa lain, yang budaya juga lain, tapi bersatu melakukan perjuangan, akhirnya bisa mendapat kemerdekaan. Artinya apa? Arti perjuangan itu perjuangan orang banyak. Jadi istilahnya kasus itu diselesaikan oleh orang banyak, bukan oleh satu orang, bukan oleh satu kelompok, bukan oleh satu agama, golongan agama. Artinya banyak orang. Makanya sekarang dasar negara kita, empat sendi negara kita itu salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mempersatukan demikian banyak suku bangsa, daerah, pulau, budaya, bahasa dijadikan satu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Artinya semua golongan itu, semua sel-sel bangsa itu mendapat tempat yang sama di dalam negara Indonesia. Nah, itu artinya sudah berlaku. Apa yang menjadi falsafahnya Trump untuk negara kita itu berlaku artinya secara damai semuanya diberi penghargaan, diberi tempat yang sama di dalam negara ini, karena semuanya berjasa, tidak cuma satu golongan, satu daerah atau satu kelompok yang berjasa, semuanya. Jadi semua yang hidup di Indonesia mendapat perlakuan yang sama. Nah, itu kalau kita lihat dari negara kita sendiri. Artinya falsafah itu sudah kita jalankan di Indonesia. Nah, kita coba yang paling bawah lagi.
Yang paling bawah lagi, bagaimana apakah ada suatu kasus atau suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan damai sehingga tidak menimbulkan masalah baru lagi. Kalau ada, ya berarti negara kita atau termasuk yang sekecil mungkin sel negara kita itu sudah melaksanakan apa hidup dari Reagan ini. Kita ambil contoh sekarang di desa. Desa adalah struktur yang terakhir terkecil dari unsur negara. Nah, ambil contoh sekarang ada kasus bahwa dua desa, ambillah contoh desa A dan desa B, bersengketa konflik masalah batas wilayah. Sering sekali ini terjadi, sering sekali, banyak contoh yang terjadi ini. Nah, sekarang konflik itu bagaimana cara menyelesaikan supaya penyelesaiannya dengan damai, tidak dengan kekerasan, dengan tidak diktator, dengan kekuasaan atau dengan tidak adil. Nah, apakah itu bisa diselesaikan dengan cara damai itu? Coba kita bahas sekarang. Apa yang dibilang tadi bahwa desa A dan desa B ada kasus mengenai batas desa. Desa A sekarang, desa A itu menyatakan bahwa tadinya ada batas sungai yang membatasi desa A dengan desa B. Tetapi desa A merasakan bahwa sebagian kecil dari wilayah B itu, desa B itu adalah milik daripada atau kekuasaan daripada desa A, dengan mengajukan saksi-saksi orang, terus saksi-saksi, bukti-bukti, barang bukti juga ada. Nah, pertama sekarang kasus ini dibawa ke pengadilan desa Petraman. Desa Petraman namanya, kalau itu di Bali namanya Kerte Desa. Nah, Kerte Desa ini bertugas mencari menyelesaikan permasalahan ini. Nah, karena ini dua desa yang bersengketa, tidak bisa desa A dan desa B itu menyelesaikan bersama-sama, tapi harus ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, yang lebih dari itu, yang paling tidak desa A dan desa B menunjuk suatu istilahnya orang ketiga, pihak ketiga menjadi menjadi pimpinan daripada kasus ini, penyelesaian kasus ini. Jadi ada pihak sekarang, 3 pihak, pihak 1 A, pihak kedua B, pihak ketiga yang sebagai pemimpin daripada persengketaan ini, penyelesaian persengketaan ini, dia yang ditunjuk oleh A dan B. Nah, sekarang mengadakan rapat-rapat tentang kasus batas desa ini. Semua pihak mengajukan bukti-bukti. Pihak desa A mengajukan bukti, desa B mengajukan bukti. Setelah dinilai oleh pimpinan kelompok ini, pimpinan yang menyelesaikan sengketa ini, yang ditunjuk bersama-sama sebagai ketua arbitrase, bolehlah dibilang begitu, diperiksa. Setelah diperiksa, diperiksa orangnya, diperiksa alat buktinya semua. Ternyata apa yang diputuskan di sini tetap akhirnya tidak diakui oleh pihak B. Pihak A tadi minta sebagian kecil daerah B itu adalah miliknya dia. Nah, bukti-bukti diajukan, tapi pihak B tetap tidak mau. Nah, karena tetap tidak mau, yang tadinya desa Pekraman, apalagi namanya penyelesaian kasus itu adalah pimpinan atau pengadilan daripada desa Pekraman itu, tidak diakui keputusannya karena merasa tidak adil. Nah, akhirnya ya si B melapor. Sekarang melapor ke mana? Melapor sekarang ke hukum positif, yaitu hukum pemerintah, yaitu pengadilan negeri. Itu namanya melakukan pengadilan lewat hukum positif. Maju pertama ke pengadilan negeri. Di pengadilan negeri semua A dan B mengeluarkan bukti-bukti, atau lebih tepatnya setelah diuji menjadi barang bukti,
Terus kelihatannya keputusan dari pengadilan ini setelah diputuskan oleh pengadilan, ternyata batas desa yang benar itu adalah si sungai itu. Jadi tanah yang diakui oleh si A itu, bukti-bukti yang diajukan oleh A itu masih lemah, masih baru berupa barang bukti, belum berupa bukti, alat bukti. Jadi istilahnya lemah. Nah, pengadilan secara independen memutuskan bahwa sejak itu batas desa dari A dan B adalah batasnya sungai yang ada membatasi kedua desa itu. Ketok Palu, Gar. Nah, setelah ketok Palu, sekarang dikasih waktu 2 minggu oleh majelis hakim untuk mengadakan tuntutan atau mengadakan perlawanan baik A maupun B. Nah, setelah itu kemungkinan mereka masing-masing pihak itu di kampungnya daripada berlanjut-lanjut lama lagi, ya udahlah kita terima saja. Akhirnya dalam waktu 2 minggu tidak ada perlawanan. Jadi apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri itu sah menurut hukum. Nah, istilahnya inkrah. Setelah ini inkrah berarti itu namanya perselesaian dengan cara damai. Artinya semua pihak harus menerima apa yang menjadi keputusan majelis hakim. Nah, itu namanya keputusan dengan damai. Kejadian ini sudah ada terjadi. Nah, saya kebetulan karena saya seorang pengacara sekarang ini, saya sering menangani kasus yang seperti itu. Akhirnya karena kedua belah pihak sudah menerima, akhirnya sudah itu keputusan yang sudah damai, putusan yang adil. Berarti dengan adil itu masyarakat menjadi damai, tidak timbul kasus-kasus baru lagi. Nah, sampai demikian. Jadi sebenarnya kalau bisa ditambah dikit, ditambah sedikit. Kalau ada salah satu umpamanya tidak merasa puas, dia bisa mengajukan ke pengadilan tinggi, namanya banding. Pengadilan tinggi juga ada yang kurang cocok, maju lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kalau sampai Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Agung terus tidak ada perlawanan lagi, nah itu namanya sudah damai, tapi dengan tingkatan sampai ke Mahkamah Agung. Sama-sama sudah damai. Jadi kasus itu sudah berjalan dengan damai. Nah, demikianlah supaya terutama anak-anak muda ada pengertian bagi yang belum pernah menangani kasus atau belum pernah tahu, demikianlah kasus daripada suatu penyelesaian namanya diselesaikan dengan damai. Kiranya cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai bertemu besok pagi.